Puji Tuhan, Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah doa malam kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam hari ini penyertaan Tuhan tidak pernah putus. Engkau menyertai segala kegiatan kami, menyertai segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Bahkan Tuhan berikan kami kemenangan untuk kami kembali bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan satukan hati kami, satukan roh kami, untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk kami belajar mengenal Engkau melalui firman Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus yang akan menjamah setiap hati kami, agar kami boleh bersungguh-sungguh di dalam kami beribadah pada malam hari ini. Tutup bungkus dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar apa yang kami pujikan, yang akan kami dengarkan layak untuk kami menghadap ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah doa malam ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan pujian nomor 934. Seperti rusa rindu sungaimu. Demikianlah kita semua rindu akan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti rusa. Sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kala Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu seperti rusa. Sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kala Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kala Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kala Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu.
Haleluya.
doa syafaat kita pada malam hari ini. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar kiranya Tuhan memberkati setiap jam-jam ibadah yang ada. Tuhan memberkati para pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para penatua, diaken yang ada, semua pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan satukan hati, mengikat dengan tali kasih Tuhan, saling menasehati satu dengan yang lain di dalam melayani Tuhan, sehingga pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani. Kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Tuhan memberkati di dalam iman mereka semakin bertumbuh, berbuah dalam kehidupan mereka. Dan di masa-masa yang sulit ini, mereka hanya menyerahkan kehidupan mereka, bersandar penuh hanya kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa juga buat bangsa dan negara kita Indonesia, kota kita tercinta Lamongan. Biar kiranya Tuhan terus memberikan belas kasihan bagi bangsa dan kota kita, memberkati para pemimpin bangsa, para tenaga medis, memberkati aparat keamanan yang ada. Kiranya Tuhan berikan hikmat, marifat daripada Tuhan, agar mereka bisa menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dan kota kita, terlebih di yang akan diadakan pilkada pada bulan Desember nanti. Kita doakan untuk kota kita biar tetap aman, damai, sejahtera. Siapapun yang terpilih, kita akan menerima dengan lapang dada dan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga berdoa untuk kita semua yang ada, baik yang ada di gereja, para pelayan-pelayan Tuhan maupun jemaat Tuhan di rumah masing-masing, di kota Lamongan, mereka yang ada di luar kota sekalipun. Kita doakan biar semakin setia di dalam mengiring akan Tuhan kita Yesus Kristus. Dipersilahkan Bapak Paulus memimpin kita dalam doa syafaat dan kita semua mengaminkannya. Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami mengucap syukur untuk segala kemurahan Tuhan, terlebih anugerah Tuhan, kesempatan Tuhan berikan untuk kami dapat berdoa bersama di wadah ibadah doa malam kami secara online. Tuhan menolong kiranya memberkati kami semua, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang mengikuti dalam ibadah doa malam hari ini. Pimpin dan kuasai kami bersama, agar apa setiap yang kami boleh kerjakan layak dan berkenan kepada Tuhan. Bahkan malam hari ini kami akan menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa bersehati, mohon akan kemurahan Tuhan, menyerahkan bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami berdoa untuk kesehatan Bapak Ibu Gembala, Tuhan berkati, untuk para diaken, bagi para pelayan Tuhan, semua mereka yang boleh melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Tuhan pimpin dan kuasai hidup mereka, memberkati seluruh keberadaan umat-Mu, secara khusus mereka yang ada di kota Lamongan maupun yang ada di luar kota. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kemurahan-Mu, biar kiranya kuasa-Mu yang menopang hidup kami, menyertai kekasih-kekasih kami, berkati mereka dalam keluarga, rumah tangga. Tuhan memberkati dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Tuhan memberkati dalam kesehatan, memberikan perlindungan dan pertolongan. Bahkan Bapa, mereka-mereka kasih-kekasih kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan berikan kekuatan yang baru. Mereka-mereka yang sedang bergumul hari-hari ini, kami juga mohon akan campur tangan Tuhan, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sumber pertolongan bagi seluruh hidup jemaat-Mu. Tuhan juga memberkati mereka-mereka yang lanjut usia. Tuhan, tanpa terkecuali
Engkau yang menopang hidup mereka. Berikan damai sejahtera, sukacita, penghiburan, agar tetap setia kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk jam-jam ibadah yang sudah dilakukan di tempat ini, baik secara online maupun tatap muka. Tuhan juga berkati ibadah doa pagi, ibadah doa malam, ibadah raya minggu, untuk pagi jam 6, jam 9, lalu jam 5 sore juga Tuhan berkati. Ibadah pemuda, ibadah kaum wanita, Tuhan tolong kiranya Engkau juga memberkati. Tuhan, kami tetap rindukan melalui jam-jam ibadah yang ada, kami bersama boleh semakin giat dan setia, meskipun kami masih ada di pandemi COVID-19 ini, namun kami belajar untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan berkati semua kegiatan-kegiatan ibadah yang ada, agar kami bersama sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Tuhan dan semakin melekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati gereja Tuhan di tempat ini, biar sungguh-sungguh gereja-Mu boleh menjadi berkat bagi dunia ini, bagi masyarakat kami, sekitar kami, boleh menjadi garam dan terang bagi bangsa ini Tuhan. Itulah menjadi kerinduan kami. Tuhan menyertai, Tuhan yang akan senantiasa menolong bagi gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi pemerintahan kota atau Kabupaten Lamongan ini, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan berkati Kabupaten Lamongan dalam pimpinan Tuhan, memberkati Bapak Bupati dan seluruh pejabat pemerintah. Berkati juga Tuhan untuk pemerintahan bangsa Indonesia, mulai dari pejabat pemerintah tertinggi, presiden, wakil presiden, sampai pula kepada pejabat pemerintah yang lain. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan kami serahkan kota kami, biar semua dalam kemurahan dan perlindungan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, dalam pandemi COVID-19 ini, biar kiranya dapat ditangani dengan baik oleh seluruh aparat yang ada, baik mulai dari aparat pemerintah, aparat keamanan yang berjaga-jaga di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, maupun medis, tenaga para medis Tuhan, mereka yang juga bekerja keras untuk menanggulangi pandemi ini. Tuhan berkati dengan kasih kemurahan-Mu, tambahkan kekuatan kesehatan mereka untuk tetap boleh bekerja dengan giat dan sungguh-sungguh menyelesaikan seluruh persoalan pandemi yang ada. Berkati Tuhan untuk tenaga kesehatan yang lain, bahkan kelompok-kelompok masyarakat yang juga peduli akan penanggulangan pandemi juga Tuhan berkati. Semua kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, bahkan Tuhan kami mohon akan kasih-Mu Tuhan, biar pandemi COVID-19 ini dapat terselesaikan dengan cepat, dan kami bersama, bahkan bangsa-bangsa yang lain dapat kembali hidup dalam kenormalan yang baru, dengan tetap menerapkan satu bagian untuk menjaga kesehatan bersama. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pemilu atau pilkada serentak di beberapa daerah di Indonesia ini juga Tuhan berkati. Di kota kami Lamongan juga mohon akan pimpinan Tuhan, Tuhan urapi, Tuhan kuasai, Tuhan berikan keamanan, kedamaian, mereka-mereka bakal calon bupati, wakil bupati, Tuhan juga pimpin dan kuasai, agar siapapun kelak yang terpilih, mereka ada sungguh-sungguh pemimpin yang disertai oleh Tuhan untuk membawa kota kami lebih maju lagi ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, memberkati seluruh bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, bahkan pemerintahan kota kami ke dalam kuasa Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan diperlengkapi oleh firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kami semua yang boleh mendengarkan, baik kami yang ada di gereja, maupun yang ada rumah masing-masing, kami pun beroleh berkat yang sama daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sambut berkat firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur pada malam hari ini kalau kita boleh ada bersama-sama dalam doa malam pada hari ini semuanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita mau merenungkan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-106 ayat yang pertama sampai dengan 12. Mazmur pasal 106 ayat pertama sampai dengan 12. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, tidak ingat besar kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang Maha Tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihartiknya laut Teberau sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Amin. Dalam pembacaan kita pada hari ini dalam perikop kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel, ya. Kalau kita baca satu perikop sampai ayat yang ke-48. Di sini saya akan memberikan tema kasih setia Allah. Tentunya kita tahu bahwa kasih setia Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Sang pemazmur menyadari hal itu, oleh sebab itu di ayat yang pertama dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur kepada Tuhan itu yang dilakukan oleh pemazmur ketika ia menyadari bahwa Tuhan itu sungguh baik, bahwa Tuhan itu besar kasih setianya. Hal itu diungkapkan pada ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang Maha Tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya.
Dalam sejarah bangsa Israel tentunya kita tahu bangsa ini sudah sering ditolong oleh Tuhan, mulai dari awal keluar dari Mesir. Tuhan sudah menunjukkan keperkasaannya melalui Musa. Kemudian bangsa ini akhirnya dilepaskan oleh Fir'aun untuk dapat bebas dari bangsa Mesir, untuk mengadakan perjalanan kemana yang Tuhan tunjukkan pada waktu itu. Ketika itu bangsa ini terpojok, ya, depan laut, belakang ternyata dikejar oleh bangsa Mesir, pasukan Mesir yang mengejarnya. Tetapi Tuhan melepaskannya. Ya. Awalnya mereka menghadapi jalan buntu itu, mereka bersungut-sungut, bahkan mereka menghujat Tuhan atau menghujat Musa pemimpinnya. Tetapi sekali lagi Tuhan itu menunjukkan kebaikannya dan kasih setianya. Kita dari awal manusia ini sejak jatuh dalam dosa, ya, kita ini seharusnya mendapatkan penghukuman dari Tuhan, kita tidak mendapatkan keselamatan. Tetapi sekali lagi Allah itu baik, Allah itu besar kasih setianya. Oleh sebab itu dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita yang harusnya binasa mendapatkan keselamatan melalui penebusan darah Kristus di kayu salib. Demikian juga terhadap bangsa Israel dalam Tuhan memimpin mereka dari Mesir ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Meskipun Tuhan mendapatkan balasan yang tidak enak, ya, balasan yang tidak setimpal, seharusnya mereka yang telah mendapatkan kebaikan, mendapatkan kasih setia Tuhan, harusnya Tuhan terus mendapatkan puji-pujian dari umatnya, tapi ternyata tidak selalu mendapatkan pujian, tetapi juga mendapatkan sungut-sungut, mendapatkan hujatan dan umpatan. Tetapi Tuhan begitu dengan setia membimbing mereka. Kadang mereka dihukum, tentunya Tuhan menghukum bukan dengan maksud untuk mencelakakan, tetapi untuk menegur, untuk mengingatkan mereka supaya kembali dan sadar bahwa Allah yang disembahnya itu adalah Allah yang perkasa, Allah yang dihujatnya itu Allah yang benar-benar Allah yang hidup, Allah yang besar kasih setianya, sehingga mereka dapat menyadari bahwa mereka adalah manusia yang lemah tanpa pimpinan dan tuntunan Tuhan. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Tentunya ini yang diceritakan pemazmur adalah peristiwa bangsa Israel yang menyeberangi
Laut Tebrau, ya, bagaimana laut yang seharusnya tidak bisa dilewati oleh manusia, ya, kalau tidak melalui alat atau melalui sebuah kalau manusia tidak membuat kapal gitu ya, tetapi melalui tangan Tuhan yang perkasa, laut itu dapat dikeringkan sehingga dapat menjadi sebuah jalan yang dapat dilewati oleh bangsa Israel. Sungguh ini mujizat yang luar biasa yang tidak pernah dialami oleh orang lain atau bangsa lain. Ya. Sungguh spesial Allah membuat jalan keluar bagi bangsa ini. Hal itu menunjukkan bagaimana Allah yang disembahnya benar-benar Allah yang hidup, Allah yang perkasa, yang mampu memberikan jalan keluar bagi bangsa Israel. Sehingga di ayat 12 dikatakan, ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Mari kita harus dapat melihat bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Allah yang kita tinggikan, itu memiliki kasih setia yang besar dalam kehidupan kita. Allah selalu menuntun umat-Nya kepada jalannya yang ajaib. Dia tidak pernah mencelakakan umat-Nya, ya. Kalau kita membaca dalam Alkitab kita, dalam kitab suci ini selalu dijelaskan bahwa sungguh kasih setia Tuhan itu besar, kasih Tuhan itu besar terhadap umat ciptaannya. Kalau Allah tidak mengasihi umat-Nya, kalau Allah tidak memiliki kasih dalam kehidupannya, tentunya kita sudah selesai kehidupan manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ya sudah, habislah manusia. Karena menurut hukum Tuhan kita akan binasa dan tidak terselamatkan. Tetapi sekali lagi Allah begitu mengasihi umat-Nya, menuntun umat-Nya kepada terang-Nya yang ajaib, sehingga Tuhan masih memelihara dalam kehidupan kita. Sekalipun berkali-kali kita mungkin merasa lemah, merasa kecewa, tetapi bukankah Tuhan menuntun kita, menyadarkan kita untuk kembali setia dan berharap kepadanya melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu peristiwa yang baik ataupun buruk, sehingga hal itu menyadarkan bahwa kita ini adalah manusia yang lemah yang membutuhkan Tuhan. Ya. Biarlah kebaikan Allah dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita tidak membuat kita menjadi meninggalkan Tuhan, ya, atau waktu yang Tuhan berikan, kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita tidak membuat kita justru semakin lepas dari Tuhan, ya, tetapi justru semakin sadar, semakin bersyukur ketika kita mengenal Allah lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Kita mengenal kasih setia-Nya yang begitu rupa dalam kehidupan kita, kita semakin menghargai dan menghormati Tuhan, ya. Sehingga dalam kehidupan ini kita bawa dalam kehadiran Tuhan, bukan kita bawa ke dalam dosa atau ke dalam hal-hal duniawi yang hanya sementara, tetapi biarlah kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin bersyukur, menyadari betapa besar kasih Allah dalam kehidupan ini, sehingga kita dalam hidup ini tidak
bersungut-sungut dan bersungut-sungut, tetapi mengucap syukur, mengagumi akan kebesaran Tuhan, mengagumi akan karya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita terus membangun pengucapan syukur, kehidupan kita terus membangun kesetiaan kepada Tuhan, dan kehidupan kita terus membangun ketaatan terhadap firman Tuhan, karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Kita bersyukur karena melihat kebesaran dan kebaikan Tuhan. Kita belajar terus membangun kesetiaan karena Tuhan sudah setia kepada kita. Kita yang berkali-kali sering menyakiti Tuhan, tetapi Tuhan mengampuni kita, mengasihi kita. Hendaknya kita jangan terus mengecewakan Tuhan. Kalau kita mengenal seseorang yang begitu baik, ya, dalam kehidupan kita, begitu bermurah hati, tentunya kita akan semakin segan dan semakin kagum akan kebaikannya. Apalagi ketika kita melihat kebaikan daripada Tuhan, ya, pasti kita pun harusnya akan semakin mengagumi akan kebesaran dan kebaikan Tuhan. Dan kita terus membangun kehidupan yang semakin dekat dan erat kepada Tuhan. Kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-5. Mazmur 86 ayat yang ke-5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan melimpahkan dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Tuhan itu baik dan suka mengampuni, ya. Tetapi jangan sekali-kali kita menyepelekan Tuhan. Oh, Tuhan suka mengampuni, lalu kita melakukan hal dosa terus-menerus, melakukan kejahatan terus-menerus, nanti toh diampuni Tuhan. Nah, itu namanya menyepelekan Tuhan. Kalau kita memiliki sikap menyepelekan Tuhan, Tuhan pun akan memberikan ajaran dan didikan dalam kehidupan kita. Tentunya kita tidak mau, ya, kalau kita mendapatkan ajaran, mendapatkan cambukan, tetapi kita mau mendapatkan kasih setia Tuhan, mendapatkan belas kasihan Tuhan. Oleh sebab itu, mari pada malam hari ini, Allah begitu mengasihi kita, dan ketika kita tahu Allah mengasihi kita, hendaknya kita bersyukur, kita belajar untuk membalas kasih dan kebaikan Tuhan, sekalipun tidak setimpal, ya. Kebaikan Allah begitu luar biasa, sedangkan kebaikan kita mungkin terbatas, tetapi kita harus terus berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam segala keterbatasan kita harus berupaya, berusaha dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, sehingga Bapa dipermuliakan melalui kehidupan anak-anaknya yang berpegang teguh pada hukum Tuhan, yang melakukan keadilan segala waktu, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan, kita mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kita. Demikian renungan singkat yang dapat saya sampaikan. Biarlah kehidupan kita yang tergantung penuh kepada Tuhan ini semakin menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, semakin bersyukur pada Tuhan dengan hidup dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan,
membangun kesetiaan kepada Tuhan, dan taat terhadap firman Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan itu kasih, penuh kasih setia. Biarlah kita pun belajar untuk setia dan berharap kepada Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami selama ini. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang terus Kau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami sampai saat ini, sampai detik ini, dalam keadaan yang baik, itu semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Sungguh kasih-Mu telah nyata dalam kehidupan kami. Kasih-Mu benar-benar ada dalam kehidupan kami bersama. Ketika kami berseru kepadamu, Kau akan menolong setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami terus memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah kami terus membangun kesetiaan kami kepadamu. Setia dalam ibadah, setia dalam berdoa, dan akhirnya kami akan taat terhadap setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu kami junjung tinggi dalam kehidupan ini, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami putuskan, semuanya benar-benar berdasarkan oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengatakan ketika kami berpegang teguh kepada hukum-hukum-Mu, kepada firman-Mu, maka kami akan berbahagia, kami akan bersuka cita, oleh karena damai-Mu terus mengalir dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami masing-masing, sehingga kami semakin mengerti, memahami apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, berkati kami yang telah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau berkati kami bersama. Apa yang menjadi kerinduan, pergumulan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Engkau sendiri yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Berkati setiap program-program gereja-Mu yang ada, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik, dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam ibadah doa malam besok Jumat pada pukul 6:30 malam sampai dengan selesai. Tuhan Yesus memberkati.